Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora yang Tarot with Sora, ya personal tarot reader. Apa kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya. Namun jangan lupa untuk kamu yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membahas tentang sebuah tema, yaitu yang sesungguhnya ingin mulai komunikasi lagi denganmu, namun penuh ketakutan dan kekhawatiran. Yang sesungguhnya ingin memulai komunikasi lagi denganmu, tapi penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Teman-teman, Sora akan tiada bosannya mengingatkan pembacaan untuk banyak orang, belum tentu resonate sama kamu dan belum tentu cocok sama kamu ya. Jadi kalau ada yang nggak cocok, nggak resonate, ya santai aja ya. Namanya juga pembacaan untuk banyak orang, memang nggak bisa untuk semua orang. Kamu bisa nonton video yang lainnya, atau kamu juga bahkan bisa personal reading kalau kamu mau. Oke, hari ini kita akan mulai ya. Ada energi apa sih dari seseorang yang sebenarnya ingin mulai komunikasi lagi sama kamu ini ya, tapi penuh takutan dan kekhawatiran. Yang pertama, teman-teman, orang ini itu sekarang berada dalam satu energi yang cenderung pasrah ya, cenderung pasrah dalam artian karena ya bisa saja kamu memang sudah mungkin menutup ya, entah kamu menutup hati, entah kamu menutup diri, entah kamu memang menutup komunikasi sama dia gitu ya, entah kamu blok dia ataupun kamu nggak blok dia tapi mungkin kamu tidak merespon dia ya. Teman-teman, di sini yang diharapkan cuma ada satu energi, yaitu energi kamu mau terbuka ya, kamu mau terbuka, kamu mau menerima dia gitu loh ya, atau mungkin paling tidak dia itu pingin deketin kamu bisa lebih mau ngasih kesempatan ya. Atau di sini dia juga bisa merasakan energi kalau kamu itu belum siap untuk membuka diri dan mulai komunikasi atau menerima dia kembali. Itu juga sangat mungkin terjadi. Ada di sini yang Sora rasakan ya, dia itu lebih kepada menyerahkan apa yang terjadi di antara kalian itu kepada memang waktu dan bagian dari semesta. Orang ini sekarang punya emosi yang sangat banyak ke kamu ya. Jadi sekarang ada emosi yang tumpah ruah ke kamu, teman-teman ya. Jadi orang ini tuh sekarang emosinya sangat-sangat overwhelmed. Ada yang mungkin kangen, ada yang mungkin rindu, ada yang mungkin merasa bersalah, ada yang mungkin kepikiran kamu, ada yang mungkin pengen ketemu dan sebagainya. Intinya ada emosi-emosi yang sangat banyak dan intens ke kamu pada saat ini. Lalu teman-teman ya, orang ini mungkin awalnya adalah seseorang yang cuek sama kamu, seseorang yang mungkin diemin kamu, seolah-olah dia bersikap tidak peduli dan sebagainya ya. Tapi kalau yang Sora lihat di sini, sekarang yang terjadi adalah batinnya dan hatinya merasa terpanggil untuk bertanggung jawab sama kamu atau bertanggung jawab sama situasi yang ada sebenarnya ya. Jadi kayak begitu banyak emosi yang dirasakan, dan salah satunya adalah dia tahu bahwa dia sebenarnya harus bertanggung jawab sama kamu. Entah itu ada perkataan dia, ada perbuatannya dia yang harus dia pertanggungjawabkan. Orang ini merasakan ada energi dari satu perasaan patah hati ya, sedih yang sangat mendalam, dan ada energi kesepian. Jadi nggak ada kamu di dalam hidup orang ini. Sangat mungkin dia merasakan ada satu energi kesepian yang sangat mendalam. Jadi dia butuh adanya kamu, ada emosi kerinduan yang mendalam, emosi kebutuhan yang sangat mendalam ya. Dan ternyata tidak ada kamu membawa energi di mana dia itu ada perasaan sakit dan kecewa. Dan tidak ada bosan-bosannya ya. Orang ini tuh seperti mencari-cari keberadaan kamu ya. Kayak kamu di mana, mungkin kepo, mau tahu. Energinya seperti energi yang kecarian kamu terus ya, teman-teman. Oke? Dan di sini juga ada energi dari dia tahu ya, teman-teman. Kalau saat ini kamu itu mungkin menghindari dia ya. Kamu tuh mungkin bersembunyi ya. Kenapa? Karena kamu berusaha untuk melindungi hati dan jiwa kamu dan perasaan kamu. Ya, di sini ada hati, ada jiwa yang ingin dilindungi gitu ya. Kenapa, teman-teman? Karena di sini ada situasi di mana dia itu ngerasa bahwa dia tahu ya, mungkin dia itu telah mengecewakan kamu, menyakiti kamu, merusak kepercayaan kamu, merusak cinta kamu ya. Tapi dia tidak bisa membohongi kalau ternyata jiwanya itu memang mungkin sekali terombang-ambing mencari keberadaan kamu ya.
Situasi hubungan kalian ini sangat-sangat situasi yang rumit ya. Banyak hal terjadi dan banyak juga yang terjadi di luar hal-hal yang di luar kalian berdua ya. Mungkin ada orang ketiga, entah itu memang ada affair atau itu memang ada keluarga yang berkontribusi terhadap situasi keluarganya dia, keadaannya dia, kerjaannya dia gitu ya. Dan di sini juga ada energi dari orang ini juga punya banyak inner child yang bermasalah teman-teman ya. Entah itu trauma, entah itu luka. Dan bentuk trauma orang tuh terhadap respon trauma itu macam-macam teman-teman ya. Ada yang jadi trust issue, ada yang jadinya malah justru misalnya contoh ya, dia tuh ada affair ya, karena dulu mungkin sebelumnya pernah selalu ditolak sama orang. Jadi ketika ada potensi untuk bisa dapetin orang lebih daripada satu, jadi kayak wah aku bisa nih dapetin orang lebih daripada satu gitu loh. Jadi kayak ada perasaan mau approval diri sendiri kalau aku tuh ternyata banyak kok yang suka gitu loh. Itu bentuk trauma loh teman-teman ya, sebenarnya salah satunya gitu ya. Di sini begitu banyak hal yang memang sudah terlanjur complicated atau terlanjur rumit di antara kalian ya. Di sini banyak hal-hal yang masalah demi masalah, banyak rasa sakit yang banyak gitu ya teman-teman. Dan selama ini mungkin sebelumnya orang ini banyak bersembunyi dan tidak dewasa dalam menyikapi atau menyelesaikan masalah di antara kalian. Mungkin dia bersembunyi ya, dengan dia tidak menghindari kamu, ghosting kamu, nggak mau bicara sama kamu dan sebagainya. Tapi sekarang perlahan-lahan dengan dia menyadari ya teman-teman, ternyata ditinggal kamu ada rasa yang tadi Sora bilang kesepian, jiwanya mencari kamu, dia mulai tersadar gitu loh ya. Mau sampai kapan kalau ada masalah bersembunyi gitu ya. Apalagi orang ini banyak yang bermimpi dan bermimpi lucid dream. Nah, mimpi ini adalah mimpi-mimpi yang mungkin banget terasa sangat nyata buat dia. Mimpi yang dia rasakan bukan mimpi biasa. Mimpi nyata, mimpi yang bisa saja berarti pertanda, mimpi yang benar-benar dari alam bawah sadarnya dia gitu ya, teman-teman. Dan orang ini tuh seperti berusaha mencari situasi yang sebenarnya balance. Ya, berusaha untuk menjadi lebih bijak dalam menyikapi situasi dan keadaan ini. Tapi gimana pun juga dia pasti ada satu ketakutan karena dia sudah mengecewakan kamu, karena dia sudah melukai kamu ya. Di sini ada situasi di mana dia menyadari bahwa selama ini mungkin banget dia telah menjadikan kamu korban ya. Mungkin dia victim mentality, memutarbalikkan keadaan gitu loh ya. Atau dia tuh sebenarnya tersadar kalau kamu sebenarnya tidak salah mungkin ya. Banyak dari kalian yang tidak banyak salahnya dalam situasi ini. Artinya bisa saja dia yang men-trigger, tapi dia yang membuat situasi jadi rumit ya. Dia tersadar sama segala perbuatannya dia. Hubungan menjadi penuh dengan situasi yang bisa saja toksik ya, menyakiti, melukai gitu ya teman-teman kalau Sora lihat, kesalahpahaman ya. Tapi di sini juga ada energi dari ketergantungan. Artinya apa? Sangat mungkin banget kamu bergantung sama dia atau dia bergantung sama kamu. Ada energi keterbutuhan yang sangat kuat. Orang ini pura-pura aja loh teman-teman. Dia itu hanyalah pura-pura. Dia berpura-pura dia bahagia tanpa kamu ya. Jadi kalau kelihatannya dia itu sebenarnya baik-baik aja, dia sebenarnya tidak sebaik-baik itu teman-teman ya. Dia itu sebenarnya pura-pura bahagia, pura-pura baik-baik aja. Karena mungkin memang orang ini pandai berpura-pura ya, pandai menyimpan gitu ya. Dan apa yang paling dia takutkan sebenarnya untuk memulai lagi komunikasi sama kamu, dia itu takut dicuekin, dia itu takut ditolak ya. Jadi kayak kalau sudah jiwanya nyari-nyariin kamu terus, dia itu takut kayak untuk ditolak, takut kayak kamu nggak mau mulai komunikasi lagi sama dia, rejection, diabaikan ya. Orang ini juga masih punya hasrat secara seksual yang sangat kuat sama kamu. Di sini ada energi hasrat seksual yang sangat mendalam ya. Dan di sini juga ada energi di mana hasrat dia itu seperti haus yang tidak bisa dipenuhi sama orang lain. Hasrat itu cuman adanya di kamu dan hanya kamu yang bisa memenuhi hasrat dia yang terdalam. Di sini ada energi blocking ya. Mungkin banget ya tadi Sora udah bilang, dia takut kamu blocking, dia takut kamu sudah tidak tertarik lagi sama dia. Jadi orang ini sebenarnya mau bergerak teman-teman ya. Tapi begitu banyak kekhawatiran dan begitu banyak ketakutan. Jadi dia mencoba untuk berdiam diri dulu dan merenung lebih dalam lagi. Selain perasaan ternyata
Kalau jiwa dia mencari keberadaan kamu, ya, itu kan artinya jiwa ini terkoneksi, jiwa ini terhubung gitu ya. Dia mungkin banyak sekali mencoba melihat lebih lanjut, menilik lebih dalam, ya. Karena di sini juga dia merasa kayak ada energi keputusasaan. Ada yang bingung ke depannya itu hidup dia mau seperti apa, jalanan hidupnya akan seperti apa. Di sini kayak ada ketidakjelasan, ya. Dan energi penolakan tuh kayak dia tuh takut banget ditolak gitu loh teman-teman. Kayak energi penolakan, energi dia nggak diterima kembali itu jadi salah satu isu yang sangat besar, ya. Makanya sebelumnya dia itu juga cenderung untuk lari dari masalah. Tapi ternyata lari dari masalah, jiwa tidak bisa lari. Orangnya cenderung kaku, orangnya cenderung perfeksionis. Bisa saja ya memang ada situasi dan keadaan dia itu mau segala sesuatu itu yang terbaik ya teman-teman. Selama ini kenapa dia itu kabur atau dalam tanda kutip menghindar dari kamu ya? Selain tidak kesiapan mental, kalau Sora lihat di sini, jiwanya dia itu memang banyak yang penuh dengan ketakutan, trauma, belum siap gitu ya kalau yang Sora lihat. Jadi orang ini bisa saja memang menghindar dan sebagainya itu karena memang masih ada jiwa shadow dia, masalah dia yang belum selesai. Dan secara kedewasaan dia itu cenderung suka banget. Respon manusia itu kan memang macam-macam ya. Tapi di sini artinya adalah dia itu sering sekali responnya adalah silent treatment atau nyuekin masalah. Nah itu yang bisa saja jadi masalah gitu. Jadi kenapa? Ketika ada masalah bukan diomongin tapi didiemin. Selain daripada itu teman-teman, kalau Sora lihat di sini, dia itu masih banyak situasi-situasi yang dia mungkin belum lihat jelas situasi dia seperti apa, keadaan dia itu belum benar-benar jelas nyata buat dia, ya. Dan di sini teman-teman, kamu tuh hanya belum mengenal karakter dia lebih dalam. Jadi dia tuh juga punya sisi-sisi lain gitu ya, ketakutan, kekhawatiran gitu loh ya. Dan orang ini itu sekarang lagi rajin banget ya, stalkingin kamu. Selain memang ada isu perilaku dan mental dan pikiran dia, apakah ada isu lain dalam relationship ini? Oke, di sini memang kamu berdiri dengan orang yang ego, ya. Di sini juga ngomongin soal finansial, ngomongin soal kesuksesan, kemakmuran finansial, kesuksesan, ya. Jadi di sini sangat mungkin banget ada situasi dia pun harga dirinya sebenarnya awalnya sangat tinggi, ya. Dan di sini sangat mungkin orang ini sebelumnya nggak fokus ya. Artinya mungkin banyak banget hal yang di dalam kepalanya dia, yang dia inginkan apa, prioritasnya dia kemana, itu belum benar-benar jelas ya. Itu yang sangat mungkin membuat situasi hubungan pada saat ini menjadi rumit seperti sekarang ya. Dan dia itu sebenarnya tidak punya energi keyakinan. Mungkin dia belum yakin dirinya dia itu mampu menjadi pasangan yang baik untuk kamu. Dirinya mampu untuk bisa dipercaya dalam masa depan hubungan ya. Dia bahkan tidak yakin sama dirinya sendiri. Namun di sini kalau Sora lihat ada energi di mana dia tuh pingin adanya situasi pemberesan, pembersihan teman-teman. Ya. Kenapa? Karena di sini banyak energi pembelajaran yang dia rasakan dengan relationship dengan kamu. Oke, kita coba lihat ya. Ada energi pembelajaran apa sih yang dia rasakan dengan relationship dia dengan kamu? Oke, kita lihat ya. Ada energi apa yang dirasakan dari kamu ya? Yang pertama, bersama dengan kamu meskipun ada situasi hening, setiap situasi diem. Satu, dia tetap merasa terkoneksi dan terhubung. Kedua, kalian itu di dalam keheningan tetap bisa berkomunikasi. Ya, itu sangat terasa sangat kuat. Dan ada energi dari kamu yang sangat amat bersabar dan mengerti dirinya dia. Jadi energi kesabaran kamu, pengertian kamu, itu menjadi sesuatu yang menjadi pembelajaran besar buat dia. Ya, betapa kamu itu sangat berarti buat dia. Dan koneksi ikatan ini sangat kuat. Meskipun diam, gak ada komunikasi, terhubung, ya. Dan kamu tetap sabar sebenarnya selama ini menghadapi orang ini dengan segala perilaku dan apa yang dia lakukan. Kalian juga punya latar belakang yang sama, ya. Entah itu kesamaan histori, budaya, keyakinan, ya. Dan kamu itu seperti membuat dia merasa komplit atau merasa penuh dengan kehadiran kamu di dalam hidupnya dia. Artinya mungkin kalau selama ini dia terasa adanya kekosongan, kehampaan, cuman kamu yang bisa mengisi itu. Dan dia tersadar
tersadar kalau bagian yang bisa diisi dan dilengkapi itu di dalam dirinya hanya ada di dalam diri kamu, ya. Dan orang itu kadang butuh waktu teman-teman untuk mengerti dan mempelajari, ya, karena nggak semua orang tuh sama pemahamannya, penangkapannya, ya. Dan di sini kalau Sora lihat, orang ini merasakan banyak banget perubahan yang terjadi di dalam hidupnya dia. Jadi ada kamu sama nggak ada kamu, pembelajarannya itu banyak, ya. Dan dia merasa sangat-sangat beruntung gitu ya, bisa mendapatkan kamu, ada banyak kebaikan dengan kenal kamu banyak tolong dia, banyak bantu dia, ya. Di sini ada energi penyesalan. Kenapa sih selama ini kok aku tidak gentleman dan tidak gentlewati menghadapi kamu, kayak gitu ya teman-teman. Dan sebenarnya tanpa kamu ada energi penderitaan yang sangat-sangat mendalam yang dia rasakan. Walaupun segala pergerakan dia mau ke kamu itu khawatir, takut, ya. Di sini kalau Sora lihat dia juga merasakan ada koneksi secara past life sama kamu. Jadi apa yang terjadi di antara kalian sebenarnya itu adalah sesuatu yang ada koneksi dari masa lalu, ya. Dan sekarang dia merasa sedih ketika berasa jadi orang yang jauh dari kamu, ya. Ada situasi di mana kok kayaknya rasanya kita nggak deket. Dan di sini ada energi di mana kalau Sora lihat dia merasakan banyak banget energi dari emosi yang sangat-sangat berkecamuk tanpa adanya kamu, ya. Energi sangat butuh gitu, ya. Dan sekarang tambah nggak ada kamu itu tambah mumet gitu loh, tambah bingung, tambah mumet, mau gimana gitu loh, ya. Apalagi ya kamu selama ini sudah berusaha untuk mengerti dia, memahami dia, ya. Kayak banyak di sini dari kalian yang berusaha loh untuk bahkan mengambil hati dia, baik-baikin dia walaupun dia yang salah gitu loh. Dan sekarang dia sangat butuh rasa kepedulian dari kamu. Artinya kamu adalah definisi dari energi yang dia sangat membutuhkan kepedulian dari kamu, ya. Kamu taking care dia, ya. Dan bagaimana kamu sangat membantu dia. Yang batinnya ingin sampaikan, yang batinnya terasa ingin menyampaikan ini. Yang pertama, ada energi dari dia merasa bahwa dia itu sulit untuk menghadapi situasi dan pengendalian dirinya dia, ya, tanpa adanya kehadiran kamu. Jadi dia nggak bisa fokus. Jadi dia butuh kamu supaya bisa tenang, mengendalikan hati, mengendalikan keadaan. Jadi kehadiran kamu adalah sesuatu yang sangat-sangat dia butuhkan. Dan dia itu kayak suka nggak suka harus terima reality yang ada seperti sekarang. Mungkin kamu menghindar dari dia, mungkin kamu nggak mau lagi komunikasi sama dia. Ada energi telepati penolakan yang dia rasain. Dan dia merasa kayak dia tahu dia harus bikin perubahan gitu, ya. Jadi nggak akan kalaupun dia datang dia harus ada energi perubahan yang jelas. Kalau nggak akan ada artinya gitu, ya. Nggak akan ada artinya dia datang ke kamu lagi. Jadi perlu ada energi dari sebuah perubahan. Dan dia tahu bagaimana selama ini kayak kamu tuh bahkan lebih mementingkan dia daripada kamu mementingkan diri kamu sendiri. Jadi kayak kamu tuh meratukan dia, merajakan dia gitu, ya, bahasa Sora. Dan dia sekarang merasa butuh kamu untuk balancing keadaan dia dan situasinya dia. Itu adalah sebuah kunci utama yang dia rasakan harus dia lakukan ke kamu. Terus Sora, kedepannya apa yang mungkin akan terjadi di antara kami? Ya, yang pertama ada energi dari Ten of Pentacles, ada energi dari kestabilan, energi dari value, ya. Artinya orang ini memang menginginkan kestabilan sama kamu. Orang ini sudah benar-benar fokus bulat menginginkan kamu, sedang mempersiapkan dirinya untuk menjadi seseorang yang lebih gentleman, jadi seseorang yang lebih gentlewati, ya, untuk siap pasang badan dan mengusahakan untuk memperjuangkan kamu. Dan di sini ada energi roda yang sedang berputar. Artinya, meskipun orang ini takut untuk datang ke kamu, ini adalah perihal masalah waktu. Dia akan datang ke kamu untuk mengoverin hubungan, ya. Ada sesuatu yang bisa berubah. Ada proses cycle yang akan berjalan. Nah, sekarang kita coba mau lihat nasihat kamu untuk situasi ini seperti apa. Yang
teman-teman, cukup lihat dan cukup kamu jadikan pertimbangan. Artinya kamu gak usah berbuat gimana-gimana, cukup lihat, pantau ya teman-teman. Dan kalau memang kamu punya satu keyakinan, intuisi kamu bilang bahwa ini masih bisa work, lanjutkan. Tapi kalau kamu punya keyakinan kayak, aduh nggak bisa lah Sora, intuisi aku bilang ini nggak akan berhasil, ya sudah, berarti kamu harus berjalan menjalur. Apapun yang kamu lihat sebagai visi kamu, vision kamu, dan apa yang kamu percayai, ya teman-teman, keputusan ada di tangan kamu. Ya, karena kalau surat di sini, dia dalam posisi yang lebih lemah energinya pada saat ini, karena kamu yang menentukan, gitu ya. Tapi artinya, apa yang sudah kamu lihat jadi vision kamu, apa yang kamu yakini dan apa yang kamu percaya, gitu ya, itulah yang jadi satu keputusan. Dia akan berusaha menunjukkan sama kamu kepastian perjuangannya dia, tapi balik semuanya ada di tangan kamu juga. Ya, yang penting kamu ngambil keputusannya itu udah dengan sadar, udah dengan aware gitu ya teman-teman. Tapi jangan ambil keputusan dengan pikiran negatif atau kemarahan, karena keputusan dengan negatif atau kemarahan hanya akan membawa kepada situasi yang lebih rumit dan lebih sulit, gitu ya. Intinya seperti itu. Kita sekarang mau coba lihat untuk astrologi yang mungkin terungkap Sora taruh di atas hati ini ya. Untuk teman-teman yang kepingin pembelian kristal piramid cleansing, silahkan di Instagram @sola_tarot. Harganya 200.000 aja. Bisa untuk membawa energi positif, sudah di booster ya. Dan teman-teman nanti jangan lupa teman-teman bisa pakai untuk meditasi, kerja dan sebagainya. Saat ini sisa 2 buah dan tidak bisa di restock lagi kalau sudah habis ya. Segera dipesan atau bisa juga di Instagram pemesanan untuk personal reading ya. @sola_tarot. Astrologi yang terungkap. Cancer, Gemini, Aquarius, Pisces, Capricorn, Aquarius, dan ada Pisces. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Sekarang kita akan coba ke alfabets yang mungkin akan terungkap, alfabetsnya ya, yang mungkin akan terungkap. S, J, Y, W, K, Z, O, K, T, J, K, U, L, W, S, A, dan N. Dicek ya, nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini. 1, 2, 3, pause. Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sora minta maaf. Sora doakan yang terbaik untuk kamu. Dan jangan lupa main ke channel kedua juga di Miss Hana Sora. Sampai kita ketemu lagi. Bye-bye.